Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan membahas tentang fungsi periodik, fungsi ganjil, dan fungsi genap. Pada tahun 2016 dia pernah muncul di SBMPTN ya, ini fungsi periodik. Dan di SBMPTN tahun 2017 itu muncul fungsi genap. Ada fungsi ganjilnya juga di situ. Oke, mari kita bahas. Fungsi periodik terlebih dahulu. Kalau kita menjumpai bentuk seperti ini, ada bentuk fx sama dengan fx plus 2 seperti ini. Untuk setiap x, perhatikan ada kata-kata untuk setiap x. Berarti setiap selisih x-nya ini 2, ini kan x sama x plus 2 itu selisihnya 2, f-nya itu sama, fungsinya sama, grafiknya sama. Karena berlaku untuk setiap x, berarti untuk x yang ini pun sama. Selisihnya 2 berarti dengan di atasnya x tambah 4, fungsinya juga sama. Nah, yang seperti ini adalah fungsi periodik. Berarti bisa disimpulkan seperti ini. Fx itu fx plus 2, fx plus 4, seterusnya fx plus 6, dan seterusnya. Ini kalau digambarkan bentuknya seperti ini grafiknya. Ini hanya ilustrasi grafik ya. Untuk fungsi yang ini kan kita tidak tahu fungsinya seperti apa. Tapi ilustrasinya, karena dia berlaku ini tadi periodik, maka untuk setiap selisihnya yang 2, nah di sini ini 2 misalnya. Ini 0, 2, 4, 6, 8. Grafiknya itu sama, selalu berulang. Kalau grafiknya kayak gini misalnya, berikutnya kayak gini terus. Nah gitu. Nah itu periodik ya. Artinya untuk x yang selisihnya sama, tingginya sama. Untuk x di sini misalnya, berarti selisihnya 2 kan di sini. Nah ini ketinggiannya sama, f-nya sama. Tidak harus seperti itu sih, itu hanya ilustrasi gambarnya ya. Boleh aja misalnya kayak gini. Misalnya grafiknya kayak gini. Nah, yang jelas dia berulang. Contoh fungsi periodik itu apa sih? Contohnya itu adalah sin, fungsi trigonometri ya, sin atau cos. Nah, kalau sin seperti ini, sumbu x misalnya, ini sumbu y-nya. Nah, kalau sin itu seperti ini. Nah, ini periodik dia. Perhatikan dia berulang. Nah, setelah sampai sini dia mengulang lagi gitu. Nah, gini. Berarti periodiknya sebesar ini. Dan kalau ini adalah y sama dengan sin x, maka di sini adalah 2pi. Ini 0, berarti di sini 4pi. Periodenya berarti 2pi nih. Nah, ini. Dia akan periodik setiap penambahan x sebesar 2pi. Akan mengulang. Cos sama, tan juga sama. Itu adalah contoh fungsi periodik. Istimewanya apa untuk fungsi periodik? Istimewanya yang sini ya, fungsi periodik. Yang ini. Nah, ini dia untuk fungsi periodik. Saya tulis deh ini. Fungsi periodik. Nah, kita ingat ya. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti itu fungsi periodik. Berlaku ini. Berikutnya, fungsi ganjil dan fungsi genap. Itu seperti apa? Fungsi ganjil itu berlaku seperti ini. F negatif x itu sama dengan negatif fx. Ini fungsi ganjil. Kalau fungsi genap gimana? Fungsi genap
f negatif x itu sama dengan fx. Seperti ini kalau fungsi genap. Keistimewaannya apa untuk fungsi ganjil, fungsi genap? Atau contoh dulu deh. Contoh dulu, fungsi ganjil tuh contohnya misalnya gini. Fx sama dengan x. Kita cek f negatif x-nya gimana? Kan kalau fx di sini x. Berarti kalau negatif x di sini pasti negatif x dong, ya. Nah, berarti negatif x. Padahal kita tahu x ini adalah fx. Berarti yang ini adalah negatif fx. Negatif fx seperti ini. Nah, karena berlaku f negatif x itu negatif fx, maka fx sama dengan x itu adalah fungsi ganjil. Contoh lainnya yang ganjil, berarti kalau pangkatnya ganjil itu pasti fungsi ganjil ya. Misalnya x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 5 itu pasti fungsi ganjil. Contoh lainnya misalnya gini, fx sin x. Nah, itu fungsi ganjil, fungsi genap sih. Nah, kita harus teliti f negatif x gimana. Berarti kan sin negatif x. Kita tahu kalau x itu misalnya di kuadran 1, berarti ke sini x. Negatif x itu artinya berarti arahnya ke sana. Nah, berarti di sini negatif x nih. Berarti di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif itu kan cos. Sin berarti nilainya negatif. Nah, ini negatif sin x. Padahal sin x itu adalah fx. Berarti f negatif x itu negatifnya fx. Berarti sin x kalau gitu adalah fungsi ganjil ya. Kalau cos bagaimana? Kalau cos itu ternyata fungsi genap. Nah, cos itu seperti ini. Fx sama dengan misalnya cos x nih. Berarti kalau f negatif x kan cos negatif x. Kalau x-nya di kuadran 1 seperti ini, maka negatif x itu di kuadran 4. Ya. Di kuadran 4 itu kan cos positif. Cos negatif x karena positif ini sama aja dengan cos x. Lah berarti ini sama persis dengan fx itu sendiri. Karena f negatif x itu sama dengan fx, maka cos ini adalah fungsi genap. Itu contohnya ya. Kalau x kuadrat gimana? Pasti fungsi genap. Ya, kalau pangkatnya genap itu juga pasti fungsi genap. Istimewanya di mana istimewanya? Keistimewaannya penggunaannya di integral. Untuk fungsi ganjil ya, integral negatif a sampai a fx dx gini adalah berapa hayo? Ingat, integral itu sebetulnya ada luas daerah ya. Jadi kalau ada keterangan integral fx dx gini, itu adalah luas daerah di atas sumbu x dari y sama dengan fx. Ilustrasi saja bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau dia fungsi ganjil ya. Nah, fungsi ganjilnya kita gambar yang sederhana deh. Y sama dengan fx misalnya. Kita gambar di sini aja. Di sini ya yang lebih luas ya. Y sama dengan fx misalnya gambarnya seperti apa? Y sama dengan x. Nah, gambarnya kan seperti ini. Y sama dengan x nih. Misalnya kita ambil interval dari negatif A sampai A. Misalnya di sini A, berarti negatif A kan di sebelah kirinya tuh. Nah, di sini ya. Nah, integral itu sama aja dengan luas daerah di atas sumbu X. Nah, kalau dari 0 sampai A ini jelas luasnya ada. Ini juga jelas ada. Tapi karena dia di bawah sumbu X, berarti nilainya negatif. Nah, yang ini negatif, yang ini positif dengan luas yang sama, berarti kalau dijumlah total luasnya berapa? Pasti 0.
Ini istimewanya fungsi ganjil. Integral dari negatif A sampai A fx dx itu pasti 0. Sekarang yang fungsi genap. Ini saya hapus. Fungsi genap itu contohnya misalnya x kuadrat deh. Kita ambil itu ya. Ini sumbu x. Ilustrasinya kita ambil contoh x kuadrat. Nah, gambarnya kan seperti ini. Ya. Y sama dengan x kuadrat. Misalnya di sini A. Berarti negatif A itu di sebelah kirinya ini. Nah, luas daerahnya kan berarti yang di sini. Di atas sumbu X, dari negatif A sampai A berarti ini. Perhatikan, ini dan ini itu luasnya sama. Semuanya sama-sama positif kan di atas sumbu X. Berarti luasnya ini bisa dihitung gini. Integral dari negatif A sampai A, dari sini sampai sini ya, fx dx, itu 2 kalinya ini luasnya. 2 kalinya integral 0 sampai A. Nah, ini keistimewaannya. Ingat, untuk fungsi ganjil, integral negatif A sampai A itu 0. Untuk fungsi genap, negatif A sampai A itu 2 kalinya dari 0 sampai A. Yuk, sekarang kita coba terapkan di soal. Ini tahun 2016. Diketahui fungsi fx sama dengan fx plus 2 untuk setiap x. Berarti ini fungsi periodik. Ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Setiap penambahan x-nya sebesar 2. Berarti dari 0 tambah 2 berarti di sini 2, tambah 2 lagi berarti di sini 4, tambah 2 lagi 6, 8, 10 dan seterusnya. Grafiknya sama, itu fungsi periodik. Termasuk di sini misalnya negatif 2 ya, dan seterusnya ke gini. Grafiknya sama itu misal ini contoh, hanya contoh ilustrasi grafiknya. Misalnya kayak gini, berarti seterusnya dia kayak gitu. Ya grafiknya. Sorry, kalau gambarnya nggak sama itu salah ya. Ini hanya ilustrasi. Anggap aja sama ya. Nah gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian jika integral dari 0 sampai 2 fx dx, itu berarti luas daerah di atas sumbu x dari fx itu dengan x-nya dari 0 sampai 2. 0 di sini. Berarti inilah luasnya. Adalah B, ini luasnya itu B, kata soal. Maka integral ini, integralnya itu kan fx plus 8, karena dia periodik itu pasti sama dengan fx. Gini tadi, fx itu sama dengan fx plus 2, sama aja dengan fx plus 6, sama aja dengan ini plus 4 dulu ya. Plus 6 sama dengan fx plus 8 sama dengan fx plus 10 dan seterusnya. Lihat, ini kan sama. Berarti ini bisa kita ganti dengan fx. Dari 3 sampai 4. Nah, itu artinya luas daerah dari 3 sampai 4. Nah, 3 di sini. 3 sampai 4. Ini 7 ya. Kenapa itu 4? Ini 7 nih ya. 3 sampai 7. Nah, 7-nya mana? Ini ya. Daerahnya mana? Ini dia. Nah, ini sampai sini. Ya. Berarti luasnya inilah yang mau kita hitung itu. Ini mau kita hitung luasnya berapa? Ini udah dikasih tahu ini B. Dan ini kalau saya pindah ke sini kan ini berarti penuh, tertutup kan? Berarti itu luasnya. Yang ini sama sini berarti itu B juga. Berarti totalnya dari 3 sampai 7 ini luasnya adalah 2B. Seperti ini penggunaannya ya. Soal selanjutnya nomor 2. Tahun 2017. Jika integral dari negatif 4 sampai 4 fx sin x tambah 1 dx itu adalah 8, dengan fx-nya itu fungsi genap. Nah, fungsi genap. Apa istimewanya tadi fungsi genap? Kita tahu kalau fungsi genap ya. Saya tulis ulang nih. Fungsi genap itu istimewanya integral dari
negatif A sampai A fx dx ini bisa ditulis 2 kali integral dari 0 sampai A. Ini untuk fungsi genap ya. Dan diketahui integral negatif 2 sampai 4 fx dx adalah 4. Integral ini berapa? Sekarang kita lihat ada sin x itu. Ini ada sin x ya. Sin x itu adalah salah satu contoh fungsi ganjil. Tadi sudah kita buktikan ya di awal ya. Ini bisa kita ubah ya seperti ini. Integral negatif 4 sampai 4 fx sin x tambah 1 dx itu boleh dipecah menjadi integral negatif 4 sampai 4 fx sin x dx ditambah integral negatif 4 sampai 4 fx dx ya. Sifat distributif ya. Kemudian perhatikan, ini fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Yang ini fungsi genap. Hasil kalinya pasti fungsi ganjil. Itu seperti plus kali min, hasilnya pasti min. Buktinya dari mana? Buktinya dari sini. Ini saya hapus dulu ya. Soalnya ruangnya terbatas ya. Buktinya gini. Misalnya fx itu fungsi genap, sementara gx-nya itu fungsi ganjil. Hasil perkaliannya ini saya misalkan hx gini. Maka h negatif x jelas f negatif x dikali g negatif x ya. Karena ini tadi fungsi genap, berarti sama aja dengan fx itu sendiri. Sementara ini fungsi ganjil, berarti itu sama aja dengan negatif gx. Nah, perhatikan negatifnya bisa keluar, kan fx dikali gx. Dan ini sama aja dengan negatif hx. Nah, berarti berlaku ini. Kalau gitu hasil perkalian ini tadi yang kita sebut hx itu, yang ini, itu adalah fungsi ganjil. Jadi, kalau ada perkalian fungsi genap dengan fungsi ganjil, hasilnya pasti fungsi ganjil ya. Berarti kalau gitu, segini ini fungsi ganjil. Karena ini ganjil, yang ini genap ya. Fungsi ganjil. Dan kita tahu kalau fungsi ganjil, gimana tadi? Fungsi ganjil. Integral dari negatif A sampai A fx dx-nya berapa? 0 ya. Berarti yang ini 0. Yang ini negatif 4 sampai 4 fx dx. Sementara ini tadi sudah dikasih tahu nilainya itu 8 ya. Berarti ini bisa kita ganti dengan 8. Nah, sini. Kemudian perhatikan ini tadi kan fungsi genep. Karena fungsi genep berarti berlaku ini. Nah, bisa ditulis segini. Berarti 8, tinggal yang kanan ini ya. 2 kalinya integral dari 0 sampai 4. Nah, gini ya. Oke, berikutnya. Ternyata diketahui kata soal ini. Kita uraikan itu. Integral dari negatif 2 sampai 4 fx dx itu kan bisa dipecah. Negatif 2 sampai 0 ditambah 0 sampai 4 ya. Ini udah dikasih tahu 4. Yang ini hendak kita cari. Dan yang ini 0 sampai 4 berarti dari sini. Ah, ini dia. Itu kan 2 kalinya 0 sampai 4 itu 8. Berarti kalau 0 sampai 4 aja enggak pakai ini, berarti kan pasti 4. 8 bagi 2 ya. Nah, ini berarti 4 ini. Nah, ternyata 4 sama dengan ini ditambah 4. Berarti yang ini berapa? Pasti 0 dong ya. Jadi integral dari negatif 2 sampai 0 fx dx yang ditanyain soal itu adalah 0. Yang A.
Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Bagi kalian yang memerlukan penjelasan, bagi yang memerlukan pemahaman yang lebih, coba lihat videonya berulang-ulang. Semoga semakin paham dengan pengertian fungsi periodik, fungsi ganjil maupun fungsi genap. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.